Shalom, halo semuanya. Sudah bertemu kembali dengan kalian hari ini. Kak Masta hadir kembali membawakan renungan judulnya Roh Siapa? Ada pertanyaan, sejak kapan Yesus ada? Lantas ada yang menjawab, ya sejak Natal. Lalu ada pertanyaan lagi, sejak kapan ada Roh Kudus? Ada jawaban, sejak Pentakosta. Apakah jawaban itu benar? Kedua jawaban itu salah. Nampaknya sepele, tetapi kesalahan itu bisa menjadi penyebab berbagai kesalahpahaman tentang Roh Kudus atau penyalahgunaan nama Roh Kudus. Ada lagi anggapan yang salah. Mula-mula ada Allah, lalu ada Yesus, dan setelah itu ada Roh Kudus. Kitab Kejadian menceritakan tentang Allah, kitab Injil menceritakan tentang Yesus, dan kisah para rasul menceritakan tentang Roh Kudus. Dengan anggapan itu, orang pun memisahkan Roh Kudus dari Yesus dan memisahkan Yesus dari Allah. Itulah akar kesalahannya. Yesus bukan ada sejak Natal adik-adik, melainkan sudah ada sebelum penciptaan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Roh Kudus bukan ada sejak Pentakosta, melainkan sudah ada sebelum penciptaan. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oleh sebab itu, kita keliru jika menganggap Natal dan Pentakosta sebagai urutan kronologis seperti sebuah peristiwa. Roh Kudus tidak dipandang terpisah dari Yesus. Injil Lukas memang membuat selang waktu antara Paskah dan Pentakosta. Namun bukan berarti Injil Lukas memisahkan Roh Kudus dari Yesus. Sebab ia menggarisbawahi khotbah Petrus tentang kaitan Roh Kudus dan Yesus yang ditinggikan melalui kebangkitannya. Adik-adik, dalam memahami Roh Kudus sebenarnya terletak di luar kemampuan kita. Oleh sebab itu, kita diberi pegangan berbentuk kaitan bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus. Untuk memahami tentang Roh Kudus, perlu diuji dan diukur dengan diri Yesus, yaitu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan Yesus selama dia ada di bumi ini. Jika kamu berserah meminta pimpinan roh sebelum ujian, padahal kamu kurang persiapan, ujilah dirimu dengan bertanya, apakah penilaian Yesus tentang persiapanku ini? Kamu bilang penyerahan, tetapi Kristus bilang ini kemalasan. Kamu bilang gak sempat membaca, tetapi Kristus bilang kamu tidak becus mengelola waktu. Seringkali kita merasa benar dan berada di pihak yang benar karena kita menganggap dipimpin oleh roh. Roh siapa? Jangan-jangan itu bukan roh Yesus. Jangan-jangan itu roh yang kita pisahkan dari Yesus. Jangan-jangan itu roh kita sendiri. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Ya Yesus, pimpinlah kami selalu dengan Roh Kudus yang memberikan kami tetap hikmat. Amin. Yesus memberkati. Shalom.